student, my name is Miss Nisha and I will be your science teacher. Okay? Miss akan menjadi guru kamu di kelas 3 dalam mata pelajaran sains atau ilmu pengetahuan alam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang animal breeding. Ada yang tahu apa artinya animal breeding? Animal breeding itu adalah cara hewan berkembang biak. Nah, kita langsung saja ya nak, masuk. Types of animal breeding, jenis-jenis atau cara-cara hewan berkembang biak. Ada 2 cara. Yang pertama, give birth. Dalam bahasa Indonesia artinya melahirkan. Oke, jadi ada beberapa hewan yang cara berkembang biaknya adalah dengan cara melahirkan atau give birth. Oke, yang kedua adalah lay egg. Apa artinya? Bertelur. Ada juga beberapa hewan yang dia bertelur. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Yang pertama, ada beberapa hewan yang cara berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Contohnya horse. Apa itu horse? Kuda. Iya, benar sekali. Baru ada sheep atau kambing. Benar. Kambing juga melahirkan. Nah, yang terakhir ada cat. Apa yang banyak di rumah kalian? Kucing. Nah, kucing juga melahirkan. Oke? Selanjutnya, contoh hewan yang lay egg atau bertelur. Ada fish. Apa itu fish? Ikan. Nah, ikan itu juga bertelur. Yang kedua ada frog, ada kodok. Nah, kodok itu bertelur ya nak. Yang terakhir ada chicken. Chicken juga bertelur. Yang pastinya telurnya pernah kamu makan. Oke, sebenarnya banyak lagi hewan yang masuk di dia melahirkan atau dia bertelur. Tapi di sini Miss akan ngasih beberapa contoh. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang animals parent and their young. Jadi ada hewan yang anaknya sama mamanya itu berbeda namanya, gitu. Jadi setiap hewan yang mempunyai anak pasti mereka jaga anaknya. Ada yang betinanya yang menjaga anaknya, ada yang jantannya yang menjaga anaknya. Oke, yang pertama Miss kasih contoh horse. Kuda, kalau anak kuda disebut dengan foal. Nah, yang kedua itu sheep. Sheep, kalau anak kambing itu disebut lamb. Yang ketiga adalah elephant, gajah. Gajah, kalau anak gajah itu disebut dengan cow. Yang terakhir cat. Kucing, anak kucing disebut kitten. Jadi itulah tadi perbedaan nama dari orang tuanya sama anaknya di animals. Ini hanya contoh. Nah, untuk selengkapnya kita lihat video selanjutnya yang akan memberi gambar dan contoh-contoh yang lebih banyak. Okay, student, the example, the number 1 is elephant. Elephant adalah gajah. Nah, gajah does not lay egg to reproduce. Jadi dia tidak bertelur, melainkan melahirkan. Oke, anaknya kita sebut dengan calf. Next, yaitu tiger. Tiger itu juga melahirkan ya nak. Tiger itu anaknya disebut tiger cub. Oke, next is cow atau sapi. Sapi juga melahirkan. Next, buffalo atau kerbau. Nah, kerbau juga melahirkan. Next, ada sheep, goat, deer, and bear.
Nah, keempat hewan ini juga melahirkan dan mempunyai nama untuk anaknya masing-masing. Oke, you can see the picture. Oke, jadi tadi itu adalah contoh-contoh hewan yang melahirkan. Animals which give their birth to their babies are called mammals. Jadi, semua yang melahirkan itu disebut mamalia atau mammals. Elephant, tiger, bear, deer. Oke, itu adalah mammals. Cow, buffalo, sheep, and goat itu juga mammals. Nah, human itu juga termasuk mammals atau melahirkan. Next ada bat atau kelelawar. Nah, kelelawar itu juga melahirkan ya nak. Anaknya namanya pup. Oke, next. Dolphin. Nah, dolphin ini and whale. Dolphin lumba-lumba, whale paus. Nah, mereka itu juga melahirkan nak. Anaknya itu disebut baby dolphin and baby whale. Dan mereka itu juga mamalia. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana hewan melindungi anak-anaknya. Ya kan? Jadi seperti kerbau itu menyusui anaknya, elephant juga suckling its calf, gajah juga menyusui anaknya, tiger juga menyusui anaknya, gitu. Jadi the parents is protect the child. Jadi mereka melindungi anaknya. Tuh. Sudah jelas ya kalau semua hewan-hewan tadi melindungi anaknya dan juga memberi makan anaknya dengan cara menyusui. Oke? Oke, ini anak-anak dari baby mammals. Ada calf tadi, mereka semua itu tadi menyusui ya nak, menyusui kepada mamanya. Jadi ini adalah lagi cara-cara dari hewan untuk protect their baby atau melindungi anaknya. Seperti dog, kalau ada orang yang mendekat dia akan menggonggong orang tersebut gitu. Nah, kalau cow atau sapi itu biasanya mereka menjilat-jilati anaknya untuk melindungi anaknya dan menyusui anaknya untuk supaya anaknya tuh dapat makan dengan baik gitu. Oke. All the mammals take care of their baby. What comes from an egg? My family keeps hens and a rooster in our backyard. They sleep in a chicken coop. Every morning, my dad and I collect eggs from the hens. We scramble the eggs for breakfast or use them to make cake. Yum! But sometimes if a hen sits on an egg for a long time, it turns into a baby chick. That made me wonder, what else comes from an egg? Let's look inside this book and see. Here's a tiny egg. It lies alone in a rotting log until a baby lizard pokes out its nose and wiggles free. These eggs are resting in a hole their mama dug for them. They wait, and then
the little turtles pop out, ready to explore and grow. And what about this silky egg sac? It's hidden in a web, safe from harm. One warm spring morning, it breaks apart. And look, lots of spiderlings set out to see the world. How about these eggs? I wonder what's inside. What a funny little animal. It's got webbed feet and a bill like a bird, but its tail and fur looks like a beaver. It's a playful platypus. Time to shut the book and go feed the chickens. See you later, alligator. Oh, did you know alligators come from eggs too? What else comes from an egg? Oke, itulah tadi video tentang animals breeding dan animals parent and their young. Semoga di video tadi sudah jelas ya nak, gambar-gambar tentang animals and their young, tentang hewan-hewan dan anak-anaknya, serta hewan mana aja sih yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur gitu. Semoga dengan video tadi semua anak-anak bisa paham. Sekian untuk materi kita hari ini.